Haleluya. Saya menyampaikan sebuah tema berbalik dari tingkah langkah yang jahat. Haleluya. Kata jahat ini kata yang tidak enak didengar. Kata yang enak didengar itu hidupmu baik, diberkati, umur panjang. Tapi saudara tahu bahwa kata jahat itu kata yang perlu kita evaluasi di setiap hidup kita. Karena kalau ada kata ini dalam diri kita, maka sesungguhnya hal ini yang menjadi tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Untuk apa saudara dibilang kau baik, kau ganteng, tetapi tidak ada satu perubahan dalam pribadi seseorang, maka tidak mengalami sesuatu yang luar biasa dari pihak Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam diri kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yeremia, seorang nabi yang tidak mau sebenarnya diutus oleh Tuhan untuk bangsa Yehuda, karena dia tahu tingkah langkah bangsa Yehuda ini memiliki pribadi yang sulit untuk diarahkan. Apa saudara? Sulit untuk diarahkan, sulit untuk dibina spiritualnya. Nah, terkenal tegar tengkuk bangsa ini. Karena Tuhan yang mengutus dia, maka Nabi Yeremia dia siap untuk menjadi utusan Tuhan, khususnya bagi bangsa Yehuda, karena Israel itu sudah terbagi dua. Sudah. Dan akhirnya Yeremia ini mengalami pergumulan yang cukup dalam pelayanan. Dia seorang nabi, dan makanya ini disebut kita pergumulan. Maka ada yang disebut ratapan di Yeremia, karena memang melayani bangsa yang tegak teguh ini gampang. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, maaf kata, berapa kali dia diluncuti tidak punya pakaian oleh bangsa Yehuda, karena dianggap setiap perkataan yang disampaikan itu tidak benar. Itu bukan dari Tuhan. Sudah. Maka pada tahun 630 sampai 580, kalau tahun sebelum Masehi itu perkiraannya 100 tahun mundur. Maka atas pengilhaman Tuhan wahyukan kepada firman Allah dalam kitab Yeremia pasal 1 sampai pasal akhir. Saudara-saudara, bahkan sampai pasal 15 itu berisikan tentang kejahatan bangsa itu. Tuhan menegur mereka. Saudara-saudara, tujuannya supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau mereka tidak berbalik kepada Tuhan, maka ada kehancuran dalam perjalanan hidup mereka. Saudara-saudara, ada kebinasaan yang akan terjadi dalam diri mereka. Maka saudara, solusi yang tepat yang Tuhan sampaikan adalah bukan berbicara untuk memberi fasilitas dunia kepada mereka, bukan berbicara bagaimana mereka memiliki raja yang lebih mantap lagi, bukan berbicara bagaimana menata strategi pemerintahan, bukan menata bagaimana mereka untuk memiliki ekonomi yang lebih bagus lagi. Satu saja yang Tuhan minta kepada mereka, berbalik kepada Tuhan. Bilang berbalik kepada Tuhan. berbalik kepada Tuhan. Kalau seseorang berbalik kepada Tuhan, maka sistem ekonominya pasti dipulihkan. Amin. Kalau seseorang berbalik kepada Tuhan, sistem kerajaannya pasti dipulihkan. Kalau seseorang berbalik kepada Tuhan, sistem rumah tangganya akan dipulihkan. Jadi makanya satu saja yang Tuhan minta kepada mereka, berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat hal-hal yang membuat hati Tuhan berdiri dan hingga Tuhan memberikan satu nasihat untuk firman Allah disampaikan secara utuh. Nanti kita lihat bahwa firman Allah itu Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia, nggak boleh sepenggal-penggal, nggak boleh karena jaga-jaga perasaan, nggak boleh seperempat-seperempat. Sampaikan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, maka Yeremia harus sampaikan A. Ada nabi-nabi, saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan sampaikan A, dia sampaikan bukan A, dia sampaikan B. Kenapa? Karena dia menjaga perasaan-perasaan orang yang mendengar. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana supaya pendengar itu senang mendengar khotbahnya. Bapak Ibu, khotbah yang senang telinga kita mendengar, di hati-hati dengan kalimat-kalimat itu. Haleluya. Karena iblis hari-hari ini sedang menggerek banyak pengkhotbah untuk menyenangkan telinga manusia. Saudara-saudara, makanya tidak heran pada masa Paulus pernah disampaikan bahwa akan ada masanya orang akan berbalik dari kebenaran dan mereka akan memanggil orang-orang yang mereka anggap enak untuk didengar. Saudara-saudara, saya akan membawa saudara
pernah punya pipa? Siapa yang pernah punya pipa air di rumah dari tangki ke apa? Ke kamar mandi? Coba angkat tangan, dari tangki ke kamar mandi. Saudara pernah mengalami yang namanya pipa itu dia kan menyalurkan air, lalu suatu ketika airnya sedikit pernah mengalami itu? Pernah mengalami sama sekali tidak keluar? Lalu saudara apa yang Anda lakukan supaya airnya keluar dengan bagus? Bersihkan. Hah? Singkirkan penghalangnya. Bilang singkirkan. Penghalangnya. Atau keluar tapi jorok. Apa yang saudara lakukan? Banyak orang kan sudah sampai di ujung pipanya. Kenapa tidak keluar air? Mana dia di ujung itu? Sampai dipatahkannya apa namanya? Ini mah gak beres pipanya, gak beres. Bro, bukan pipanya yang gak beres. Apa yang masalahnya? Ada di dalam pengangkatan. Dari tangki airnya bersih, dari dalam tanah airnya bersih, airnya cukup banyak, bukan kurang, tapi sampai kepadamu kecil, bahkan sama sekali Tidak ada. Tuhan siapkan berkat besar untuk kita. Amin. Kasihnya ajaib untuk kita. Tapi ketika turun berkat itu, dia nampak. Maka yang kami terima tinggal ujung pipa. Lalu kita marah-marah. Pipa nggak beres. Persoalannya bukan di ujung pipanya, bro. Di mana? Penghambat. Di dalamnya ada sampah. Bilang ada sampah. Ada. Ada sampah. Ada sampah. Kalau mau membereskan sampah ini, hidupmu menderita terus, bro. Orang lain kamu kaya sebentar dapat, tapi engkau terima tetes-tetes. Lama kali lain. Yang Anda lakukan, Anda harus ambil penghambat. Bilang ambil penghambat. Amin. Maka airnya mengalir dengan normal. Amin. Maka cepatlah embernya. Engkau bisa menikmati air yang jernih, dan engkau bisa menikmati hidup yang sejuk. Haleluya. Banyak orang kan hanya minta berkat saja mengalir, tapi tidak pernah dibersihkan di dalam pipa ini. Ada dosa apa tidak? Banyak. Ada hambatan apa tidak? Banyak orang hanya minta mau sembuh saja kepada Tuhan. Banyak orang hanya mau ingin saja hartanya diberkati. Tapi persoalannya di dalam saluran hidupnya banyak sekali sampah-sampah yang harus dibuang, harus dibersihkan. Ini yang harus kita perbuat dalam perjalanan hidup ini. Amin. Dan itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Kamu harus berbalik dari tingkah kamu yang jahat. Maka kasih Tuhan yang terlalu ajaib dahsyat atas kehidupan mereka. Kalau engkau masih bertahan seperti itu, bro, maka biarlah sampai engkau kapanpun meneteslah pelan-pelan terus air. Keluar tapi menetes. Atau yang kedua, keluar air tapi tetap jorok terus. Makanya pola pikir kita selalu negatif. Karena di dalam saluran hidup kita banyak sekali yang masuk kotor-kotor. Banyak. Jangan cari sistem ekonomi. Jangan cari sistem manajemen rumah tangga. Jangan cari sistem manajemen kehidupan. Satu saja, berbalik kepada Tuhan. Amin. Maka sistem ekonomi akan diperbaiki. Amin. Sistem manajemen rumah tangga diperbaiki. Sistem hidupmu diperbaiki. Karena apa? Salurannya sudah bersih. Bilang kiri kanan, salurannya sudah bersih. Salurannya sudah bersih. Karena Tuhan itu jernih, Tuhan itu murni. Jadi di atasnya sedang menjatuhkan aliran-aliran air hidup kepada manusia. Maka setiap saluran yang menampung dengan saluran yang bersih mengalirlah kehidupan yang baik. Hidupnya akan semakin hari, semakin tinggi. Tapi setiap orang yang tidak peduli dengan selang hidupnya, dia biar aja di situ, lumutan di situ, karatan di situ, absen, busuk di situ, dibiarkan di sana. Kedua akan terpancar kehidupannya yang di dalam dirinya banyak dengki, banyak itu, banyak sampah-sampah. Makanya Tuhan ingatkan bangsa itu, kejahatan-kejahatan mereka harus berbalik kepada Tuhan supaya air hidup dari Tuhan mengalir tetap jernih. Amin.
Bilang mengalir tetap jernih. Bilang kiri kanan, maka kamu juga mengalir dengan jernih. Kalau sudah dibereskan pipak-pipaknya itu, maka tidak ada yang namanya lagi dia berbagi kotoran dalam hidup ini. Kita lihat sampah-sampah yang menghambat aliran air hidup dalam diri mereka. Makanya Tuhan bilang berbahaya ketika laku mereka. Di pasal 2 kita lihat sampah yang pertama. Sama-sama katakan sampah yang pertama. Membilang sampah saja yang berani. Karena mungkin ada yang tersumbat lebih banyak sampah. Sampah yang pertama. Kita lihat ayat 11 pasal 2. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Pernahkah suatu bangsa melukakan Allahnya? Belum semua dah. Yeremia pasal 2 ayat 11, 1, 2, 3 ya. Pernahkah suatu bangsa melukakan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku melukakan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Coba ulangi, Yeremia 2 ayat 11. Kenapa susah kan? 1, 2, 3 ya. Pernahkah suatu bangsa melukakan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku melukakan kemuliaannya. Menunggalkan kemuliaannya dengan apa dia menukarkan? Saya mau tanya, saudara anak Tuhan atau anak iblis? Anak Tuhan. Yang kami anak Tuhan coba angkat. Ya kita jujur-jujur saja. Kalau saya anak setan saya. Kalau anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan itu dia nggak mau anak setan, anak iblis, anak setan, anak iblis. Anda suka itu? Yang Tuhan jelas status kita anak Tuhan, anak setan. Anak setan dan Tuhan katakan kalau anak setan, bapak lu langsung sudah. Kalau kita anak Tuhan berarti bapak kita adalah Tuhan Yesus. Semua kita anak Tuhan. Semua kita anak Tuhan. Karena kita tidak mau dibilang anak setan, betul? Tidak ada yang mau kita disebut anak iblis. Bangsa Yehuda ini pun tidak ada yang mau mereka disebut mereka keturunan ular beluga. Tidak mau disebut mereka anak setan, karena mereka tahu diri mereka anak yang dikatakan mereka menerima janji Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya kalau mereka ditantang tentang ahli waris, tentang warisan, tentang kerajaan yang disediakan, itu mereka marah. Saudara, tetapi pada hakikatnya Tuhan bilang kepada mereka, umatku ini menukarkan apa yang mereka tukarkan, kemuliaannya dengan hal yang tidak, seharusnya anak Tuhan itu di mana? Haleluya. Seharusnya anak Tuhan itu di mana? Nah, kita nggak bisa lagi dulu. Semua kita anak Tuhan. Amin. Semua kita anak Tuhan. Nah, tarik kiri kanan. Seharusnya anak Tuhan itu di mana? Ya kan? Di mana anak Tuhan? Tapi mereka tukar posisinya. Lagunya dalam Yesus kita bersaudara, minum tua, main judi, apalagi terjemahkan sendiri. Sudah berbuku, lebih mereka menyanjung ilah zaman daripada Tuhan. Itu yang namanya terjadi pertukaran. Yang siapa ada Tuhan saja yang disembah, tak karena pikirannya tidak ingat kasih Tuhan lagi, maka tertukarlah posisi itu. Yang siapa ada penyanjungan kepada Tuhan, sekarang penyanjungan kepada iblis. Mereka tukar. Itu kejahatan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka inilah yang mengubah janji Tuhan terjadi. Karena ada pertukaran posisi Tuhan dalam diri kita. Saya mau tanya, di mana posisi Tuhan di atas? Jawab jujur. Saya harus jawab jujur sama Tuhan. Banyak orang jawab dan mulutnya, tapi sesungguhnya di hatinya posisi Tuhan tidak mau sama. Kalau dia nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Berarti kalau ada tantangan mesti cinta Yesus. Amin. Kalau lagi kering berkah mesti cinta Yesus. Amin. Yang benar. Amin. Coba cek posisi Tuhan di hati kita nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. 1. Jangan tukar dengan ladangmu. Jangan tukar dengan pekerjaanmu. Jangan tukar
dengan adat istiadatmu. Jangan tukar dengan posisi pestamu. Sudah. Kalau Anda sedang menukar, itu yang nomor satu. Anda sedang melakukan pertukaran posisi Tuhan dalam hidup. Dan itulah yang dikatakan Tuhan kepada manusia, kejahatan. Bilang kejahatan. Kitab Yeremia dalam kitab Nabi-Nabi besar pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan Tuhan mau posisinya tetap posisinya. Bila posisinya tetap Posisinya. jangan buat terjemahan. Salah kiri kanan. Hati-hati jangan terjadi pertukaran. Hati-hati. Ibu-ibu, sedang kalau ada perempuan lain menukar posisimu di rumah kepada suamimu, Enggak. jawab benar-benar. Enggak. Pas-pas. Bapak-bapak, sedang kalau ada laki-laki lain mengambil posisi kita di rumah tangga kita, bukan tak langsung. Setuju tidak senang? Setuju tidak senang? Setuju. Nah, sekarang bertanya, ngapa kamu bukan posisi Tuhan? Halo, ngapa kamu tukar posisi Tuhan di hatimu? Itulah yang membuat Tuhan kadang-kadang ditampilkannya kita, dibintik kubing kita, diizinkan iblis menjadi ya Tuhan kita, diizinkan kita menderita, bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan. Tapi kadang-kadang kalau posisi Tuhan hanya tinggal nomor berapa di hati. Bapak Ibu, jangan buat Tuhan posisi kita sendiri. Buat Tuhan posisinya jangan tertukar. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua, kejahatan-kejahatan mereka yang harus mereka tinggalkan dan kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara, ayat 17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas diri? Siapa yang menimpakannya? Mereka sendiri. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntut engkau di bicara. Jadi mereka sendiri. Jadi jangan bilang ada alasan gara-gara istrimu punya om. Bapak-bapak, berhenti pakai alasan ini. Gara-gara suami punya. Bilang jangan pakai gara-gara. Gak berani bilang karena kita sudah biasa pakai gara-gara. Kita melihat Yeremia pasal 3 ayat 1. Ayat 1. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi padanya menjadi istri orang lain, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cepat? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman. Ada dosa-dosa perzinahan, ada dosa-dosa pelacuran diri. Ini bukan hanya berbicara tentang biologisnya, tetapi ada orang-orang yang kompromi. Iman-iman biasa, tetapi kompromi juga dengan hal-hal keduniawian. Itu melancurkan diri bahasa. Jadi bukan berbicara tentang perzinahan secara biologis, tetapi bagaimana mereka memiliki kerohanian yang dicampur adukan dengan dunia. Ada orang Kristen yang juga membangun kerohanian, membangun juga saudara-saudara hidup dalam dunia. Dua-dua dikerjakan. Maka ini sampah, bilang sampah. Ya, ayat 10. Kita lihat ayat 10, ayat 10. 1, 2, 3 ya. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudara yang perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura apa? Pura-pura. Bilang pura-pura. Kalau pura-pura itu apa? Nafik. Jadi dia memang dia tidak kembali kepada Tuhan dengan tulus. Yang diharapkan Tuhan itu dia kembali kepadanya dengan tulus. Karena kalau hati tulus maka tidak ada pura-pura dalam neraka.
Bila nggak ada pura-pura lapar. Banyak sekali orang Kristen seperti itu. Bilang nggak ada diberi kasih karunia. Kalau ada di lokal ini kita tolak dalam nama Yesus. Pura-pura. Juga dengan semuanya ini juga, saudaranya perempuan yang tidak setia, dia tidak setia, rajin berarti tidak setia. Jadi kata rajin dengan setia itu beda. Kalau orang yang setia berarti pasti hidup di dalam rumah. Amin. Tapi kalau orang yang rajin itu belum tentu hidup dalam rumah. Rajin dan setia. Rajin kali dia. Coba suatu ketika ada karyawan bapak ini rajin dia. Saking rajinnya dibersihkan semua lahannya, lalu dia dijatuhkan pelepah. Rajin dia, jatuhkan pelepah, tinggal pucuknya di atas. Saking rajinnya, manen sampai jatuh semua buahnya. Tinggal yang sedikit apa, yang mentah yang apa dijatuhkan. Karena rajin, kan rajin dia. Tapi coba yang setia, dia tahu mana yang buah bagus, mana yang pelepah boleh dijatuhkan, mana yang boleh dijatuhkan. Itu setia. Dia berjalan dengan ketetapan kebenaran. Itu. Jadi orang Kristen itu ada terbagi dua. Kalau kita lihat dia datang kepada Tuhan, kita lihat rajin atau setia dia. Kalau saya lihat kalau ada buahnya ini rajin. Dan kalau dua ini setia. Amin. Itu surveinya. Rajin dia, ibadah keluarga, ibadah apa semua rajin. Tapi nggak taat kepada kebenaran, itu rajin. Bilang itu rajin. Bilang kiri kanan, rajinnya kau atau setia? Haleluya. Karena orang mengira dirinya sudah setia. Betul? Banyak orang yang aku setia Tuhan. Nggak tahu hari ini aku duduk di gereja. Nggak tahu di mana keluarga aku paling tercepat. Nggak tahu aku berdoa 1 hari 2 jam. Nggak tahu Tuhan aku berpuasa. Itu kan orang Farisi. Kan dia bilang seperti sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa kepada mereka? Kan tak ada orang. Kenapa? Karena hanya rajin. Enggak setia. Enggak taat ya firman Tuhan. Banyak orang Kristen begitu. Jadi yang Tuhan inginkan itu setia. Amin. Si orang pengusaha, dia tidak butuhkan yang rajin. Yang dibutuhkannya apa? Setia. Karyawan yang setia. Karena yang rajin itu bisa berusaha. Panen sebenarnya pas yang masa saya, tapi dia panen sampai kapan? Dia banyak loh Pak. Dia panen kita banyak. Dia capitkan mentah. Dia bersih Pak. Saya bersihkan pada 4 pucuk. Karena rajin juga. Tapi kalau yang setia dia tahu. Kurang lah. Amin. Bagus aku panen, ya kan? Karena supaya bagus. Gitu. Saudara-saudara, maka dikatakan saudara tidak setia, tidak kembali kepadaku dengan tulus. Jadi kalau tidak setia itu maka tidak tulus hati. Dia akan menjadi orang yang berpura-pura. Nah, itulah sampah-sampah dalam diri manusia. Bilang itu sampah-sampah. Itu sampah. Dan kalau itu tidak dibereskan, maka dia akan menjadi manusia yang munafik terus sampai mati. Karena masih ada sampah di dalam. Bilang masih ada sampah. Jadi supaya kita menerima air hidup dari Tuhan dengan baik, kasih Tuhan seperti jangan dulu. Bereskan bagus-bagus itu dulu. Bilang buang sampah. Buang sampah. Haleluya. Siapa yang bawa sampah sih? Yang bawa sampah? Gak ada kan? Betul. Siapa yang bawa sampah? Coba kan? Cuma bawa pilih kan jauh-jauhnya. Yang lain, memang semua mereka yang bawa sampah. Karena kita nggak lihat. Ya, Tuhan tahu sampah apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu apa sampah. Tapi yang Tuhan mau buang ke sampah itu. Haleluya. Amin. Amin. Jangan pelihara sampah loh. Jangan pelihara sampah. Amin. Maka buang nanti ya. Selesai kembali buang sampah. Jangan pelihara. Yang ketiga ini yang terakhir dalam kejahatan-kejahatan kita. Yeremia 6 ayat 27 sampai 28. Yeremia 6 ayat ini sama-sama mereka. 1, 2, 3 ya. Aku sudah Yeremia 6 ayat 27 28. 1, 2, 3 ya. Aku telah mengangkat
kepada umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah penurhaka belaka, jalan kemari bagai pemfitnah. Sekali mereka mengaku. Nah, Tuhan bilang kepada Yeremia apa dia bilang Tuhan? Tuhan bilang kepada Yeremia apa katanya? Aku telah ada 27 itu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku. Jadi bukan meninggikan diri. Kalau saudara melihat ada gembala saudara di depan, bukan mengangkat diri. Bilang tak mengangkat diri. Kadang-kadang orang yang kesini tentang itu kan, dia bilang apa pendeta itu? Punya siapa? Siapa lagi? Bukan mengangkat diri. Sudah. Dirinya ini juga bukan mengangkat diri. Tapi Tuhan memanggil dia untuk diutus untuk bangsa ini. Dan tujuannya apa? Untuk menguji. Jadi gembala itu, seorang gembala yang betul-betul kepada Tuhan, dia tahu itu setiap karakter jemaat. Maka saudara dia pun sampai 100 kakak, 1000 kakak jemaat, saya tahu karakter. Jadi ini bilang, itu gembala. Kalau dia tidak tahu sifat jemaatnya, itu bukan gembala. Di antara suami istri itu ada yang tidak sifat, ada yang rajin, ada yang setia. Di antara suami istri ada yang libat, ada yang tidak. Dan itu gimana dia tahu? Kenapa? Setiap hari harus berdoa kepada Tuhan. Setiap hari dia harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan singkapkan setiap jemaat-jemaatmu untuk mereka menjadi domba-domba yang dapat dibina diarahkan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan katakan, aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai apa? Penguji. Kau harus tahu bagaimana. Jadi penelitian gembala tak boleh kepada pengembalaan yang lain. Kan ada gembala kan? Kalau di penggembalaannya dia jalan di situ botol. Di mana dia sering botol? Di tempat lain. Itu nggak boleh. Dia harus menguji itu. Dia harus buat penelitian di situ. Mengapa domba yang ini kurang tumbuh ya? Ini ngapa yang lain? Siapa yang punya ayam di rumah? Punya ayam coba. Dia suka melihara ternak lah ayam tak. Saudara pasti tahu ayamnya kan? Jangan sampai ayamnya yang tahu kita kan? Ayam kita yang tidak tahu. Kalau ini ayam bangkok ini. Iya. Kalau ini ayam hutan ini. Lo beda pemeliharaan. Bilang beda. Beda. Ayam hutan dengan ayam bangkok. Kalau ayam bangkok ada apa nih? Agak besar agak kecil ya kan? Tapi kalau ayam hutan, iya. Agak liar-liar. Beda sistem. Bilang beda. Beda. Saudara-saudara, maka dikatakan harus kamu menguji tinggal langkah mereka. Karena ada orang yang berkata beriman kata aja kan? Makanya kita tengok betul dari imannya itu atau iman pura-pura. Diteliti. Dan teliti, jangan salah meneliti. Bawa dalam doa dulu. Amin. Supaya betul. Bawa dalam doa. Itu yang dia. Lalu ketika diteliti, ketemulah ayat yang berada di atas. Lihat. 1, 2, 3 ya. Semua mereka berdurhaka. Ketika diteliti, ternyata dilihat bangsa Israel semuanya bilang jemaat Gereja kami ada yang begitu. Amin. Amin. Tapi di Yehuda itu ketika yang dia tengok, aduh semuanya mereka berdurhaka. Diteliti dan ditemukan lagi mereka itu berjalan kian kemari sebagai apa? Mulai seperti Nabi. Dia kalau si Abi bilang itu kepalanya botak. Fitnah. Itulah. Dia bilang gunung itu gini. Fitnah. Kan berjalan kemana kan? Ditemukan mereka orang-orang yang suka secara hukum bernegara. Fitnah itu lebih kejam dari apa kan? Bilang ini sampah-sampah jangan hinggap di saluran apa ya, di saluran air hidup ya. Sampah-sampah ini jangan hinggap di saluran hidup. Yang nggak bilang itu semua jangan hinggap di saluran hidup. Jangan. Ini sampah. Ditemukan mereka apa mereka? Gak mau lagi baca ini. Ditemukan mereka apa lagi mereka? Sekalian mereka berlaku. Aduh. Berarti ini di pikirannya selalu bisu.
Bilang di pikiran selalu ada program yang busuk. Busuk bilang. Itu sampah. Jangan pelihara yang busuk. Karena terjadi nanti kalau udah busuk itu akan terjadi kanker. Kanker sudah terjadi kanker, maka adalah tipe pertama. Stadium 1, stadium 2, stadium 3 sampai 4. Karena sudah busuk. Jadi obat obati. Coba kalau ada suara busuk kecil saja. Gak usah dibawa busuk terus. Apa yang terjadi? Kita bisa mati. Maka untuk mencegah itu, kalau sudah mulai membusuk, obatilah. Bilang ini kan, diobati ya kalau ada yang busuk-busuk ya. Ditemukan oleh Yeremia bangsa ini pendurhaka, berfitnah, mereka hendak mengusir. Ya di wilayah, dan kita bikin program. Kalau ada bilang begini, nggak usah kau bikin program-program yang busuk bilang. Kalau mau maju, bersihatilah menopang yang baik. Amin. Itu dia. Tapi kalau otaknya busuk, itu nggak mau maju tuh. Kalau bisa lagi mundur, itu sudah apa itu otaknya busuk. Bilang otaknya busuk. Nggak mau dia maju. Maunya apa? Nggak usah mundur. Yang sudah ada program kemudian dihapuskan. Nah, ini busuk ini program. Busuk. Pikirannya udah busuk. Nggak mau dia maju. Sudah. Ditemukan oleh Yeremia, mereka berlaku busuk. Lakunya yang busuk, bukan ada busuk, perbuatannya busuk. Amin. Sifatnya busuk. Bilang, kalau ada busuk, mulai dibersihkan. Jangan bertahan mobil, kenapa rupanya? Bertahan. Jangan. Bilang jangan. Nanti masih stadium 1 loh. Jangan sampai stadium 4. Kalau sudah stadium 4, itu tidak bisa diobati. Busuknya sudah semakin besar. Jadi sebelum sampai stadium tinggi, bereskanlah bagus-bagus. Amin. Amin. Berikan tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka tidak sehatilah oleh Yeremia. Kita kembali kepada ayat tadi 2 pembacaan lagi. Nanti kita kembali kepada Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai 6. Baru satu ayat lagi nanti saya tutup. Saya tahu saudara sudah catat dengan firman. Pasal 26 ayat 2 mulai. Kita baca sama-sama. Ayat 2. 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan, berdiri di depan rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang diperintahkan untuk mematakan kepada mereka. Jangan kau mengurangi sepatah kata pun. Berarti di sini Tuhan datang kepada firman Tuhan datang kepada Yeremia dan Tuhan katakanlah kepada bangsa itu, berdiri di depan pelataran rumah. Jadi setiap orang masuk dalam gereja dikumandangkan di situ. Jangan musuh hatimu, jangan berfitnah, jangan apa lagi? Yang tadi dibaca-baca semua kejahatan mereka. Dan Tuhan katakan, sampaikan firman Tuhan itu, jangan setengah-setengah. Apa yang katakan itu? Jangan kau kurangi sepatah kata pun, jangan. Jadi apa yang disampaikan Tuhan, sampaikan, jangan dikurangi. Maka saya lanjut. Mungkin mereka mau mendengarkan, bila mungkin. Salah mendengarkan, mungkin juga tidak bisa mendengarkan. Dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, mau berbalik. Amin. Mau berbalik. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang merancangkan terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mendengarkan aku, tidak mengikuti Tauratku yang telah kutangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi yang kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo dan kota ini menjadi apa? Untuk bagi segala bangsa ini. Jadi tempat mereka akan tempat yang dikutuk, kerja berat, kerja keras, tapi tidak dapat mendapat apa-apa. Sudah mati tulang, tidak puas, tidak dapat menikmati. Itu namanya bicara kutuk. Terus menderita, itu namanya bicara kutuk yang terjadi kepada mereka. Kenapa? Karena ada sampah.
Bilang ada sampah. Ada sampah. Kalau dikelilingi rumah saudara sampah, saudara sehat atau sakit? Sakit. Kalau di rumah saudara banyak sampah, saudara sehat atau sakit? Sakit. Kalau di kamar saudara banyak sampah-sampah, saudara sehat atau sakit? Sakit. Itu yang membuat sakit, sampah-sampah. Amin. Yesaya 49 ayat 1 sampai 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk coba kembalilah. Yesaya 49 ayat 1 sampai 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dengar itu. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan katakan, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan ekonomimu, menyelamatkan pekerjaanmu. Lanjut. Dan pendengaran yang tidak kurang tajam untuk mendengar doa. Bukan Tuhan tidak mendengar doamu setiap hari, setiap malam, setiap engkau berdoa. Ayat 2. Ialah sampah-sampah itu. Bilang ialah sampah-sampah itu. Ialah sampah-sampah itu. Engkau bisa berdoa pada Israel, orang bisa lihat itu. Tapi kalau sampah itu masih ada, Tuhan tidak dengar doamu. Maka Anda harus buang sampah. Bilang buang sampah. Buang sampah. Jangan banyak sampah lagi di rumah. Jangan banyak sampah di hati. Sekarang coba pegang hati. Tutup mata. Tuhan, aku mau buang sampah-sampah. Coba buat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bukan kurang panjang, bukan kurang tajam pendengaran, tapi yang menjadi pembisa antara engkau dengan Tuhan apa? Kejahatan. Ada kemunafikan di situ, ada kepura-puraan tadi, ada apa lagi? Fitnah, kedurhakaan, pikiran yang busuk dan lain-lain sebagainya. Dan semuanya menyembunyikan diri terhadap kamu. Ialah ialah segala dosa. Bukan karena engkau bukan ganteng, bukan karena engkau jelek. Oh, kenapa Tuhan jauh kali daripada dia? Cobalah molding rambutku biar Tuhan dekat. Oh, kenapa Tuhan gak dengar doa kita? Cobalah aku lebih necis lagi. Kalau gereja orang itu necis, aku pakai rambut yang sedikit ada apa? Gak lengkap jahit, supaya aku lebih dekat dengan Tuhan. Aku pakai sepatu yang sedikit ada tinggi, minumlah 30 cm, supaya kalau aku jalan. Mau kemana? Mau ke gereja. Dan terjadi pernah teman saya, jadi dicapai ada pertemuan dekat gereja, karena dia biasa terlalu tinggi. Dia naik tangga 1, 2, 3 seperti ini, lalu dia turun, pelesok. Siapa yang disalahkan? Bilang siapa yang disalahkan? Nggak ada yang disalahkan. Yang menjadi persoalannya kaki terpelesok. Jadi bukan itu yang membuat Tuhan terpisahkan dengan kita adalah segala dosa kita, segala kejahatan kita. Maka bagaimana supaya Anda ini masuk dalam diri ini? Buang sampah. Bagaimana? Bereskan. Jangan pertahankan. Jangan bilang, memang udah begitu aku. Dari dulu memang aku suka berfitnah. Bagaimana lagi itu? Dari dulu aku memang menanti. Nggak bisa berubah itu. Kawan, semakin busuk kau nanti. Sampai sekali lompat. Kita harus bersempurna, ada yang sempurna. Bilang ada yang sempurna. Saya buat belum sempurna. Maka itulah sebabnya kita terus kepada Tuhan yang Tuhan, supaya satu persatu ini yang busuk-busuk ini, yang sampah-sampah ini Bersihkan. bersihkanlah. Jangan kita pertahankan terus dari hari ke hari. Sudah, yang terakhir, aku tahu sudah ada nanti. Tapi kalau tertuntas ini, itu namanya kumulatif yang tidak sempurna. Yang terakhir ini, 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. 1, 2, 3 ayat. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. 1, 2, 3 ya. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3 ya. Dan umatku Yang atas nama disebut merendahkan diri, Berdoa dan cari wajahku, dan dari jalan-jalannya jahat. 1, 2, 3 ya. maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan lalu ajaib pasti Tuhan memulihkan
kita. Kalau kita merendahkan diri, maka bisa terjadi kemuliaan. Kalau kita berdoa mencari Tuhan, maka Tuhan mendengar doa. Maka langkah pertama, rendahkanlah diri kepada Tuhan. Minta ampunlah atas segala sampah-sampah yang ada di hati, sehingga Tuhan akan mengampuni dan akan memulihkan sistem ekonomi muka, sistem rumah tangga muka, sistem kehidupan muka. Tuhan akan pulihkan sehingga keadaan kita jauh lebih baik. Kita bangkit berdoa. Haleluya. Haleluya.